Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada sebuah informasi yang menurut saya informasi ini sangat baik yang perlu kita ketahui. Dan juga ada satu video yang nanti akan kita tonton bersama-sama. Nah, jadi informasi ini saya kutip dari Detik News di mana ada salah satu berita tentang PGI yang menyurati Kementerian Agama, Menteri Agama, untuk meminta bahwa materi pengajaran agama Islam diperjelas, yang dimana yang di dalam pengajaran agama Islam itu terdapat informasi-informasi yang tidak valid sama sekali, yang juga menyinggung keyakinan umat Kristen tentang isi Injil dan Taurat. Jadi saya sudah dapat berita bahwa PGI akhirnya membuka suara soal pengajaran agama Islam yang menyinggung Taurat dan Injil yang adalah keyakinan umat Kristen. Dalam berita itu tertulis bahwa Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyurati Menteri Agama Yakut Kholil Koumas agar buku pelajaran agama Islam terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyinggung kitab Injil dan Taurat dikaji ulang. Yakut Kholil Koumas yang akrab disapa Gus Yakut sudah memerintahkan jajaran Kemenak mendalami serta memperbaiki materi pengajaran tersebut. Perbaikan akan disampaikan ke Kemendikbud. Dan saya sudah meminta jajaran di Kemenak untuk mendalami dan memperbaiki materi pengajaran agama Islam yang disusun sejak 2017 tersebut untuk disampaikan kepada Kemendikbud, ujarnya. Sebelumnya buku pelajaran agama Islam terbitan Kemdikbud menyinggung soal kitab Injil dan Taurat. PGI menyurati Menak Yakut Kholil Koumas supaya buku itu dikaji ulang. Terkait dengan ini, Sekum PGI telah menyampaikan ke Menteri Agama beserta dengan kopi PDF buku-buku tersebut. Oleh Menak, sudah diinstruksikan ke stafnya untuk segera berkoordinasi dengan pihak Kemendikbud untuk mengkaji materi dari buku-buku ini bila ternyata masih digunakan. Kata Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom dalam berita di situs PGI, diikuti Detikcom pada Sabtu 27 bulan Februari. Lanjut. Gomar meminta untuk tidak disikapi secara berlebihan. Soalnya buku itu memang merupakan mata pelajaran agama Islam. Ya, memang merupakan mata pelajaran agama Islam. Tetapi kita harus menyikapi ini supaya tidak ada informasi yang salah dan supaya siswa-siswa Indonesia itu tidak diajarkan untuk berbohong. Karena bagaimana bisa ajaran agama mengajarkan sebuah kebohongan? Gomar meminta buku itu tidak disikapi secara berlebihan, soalnya buku itu memang merupakan mata pelajaran agama Islam. Bagaimana kita tidak menyikapinya secara berlebihan jika informasi yang diberikan oleh buku itu adalah informasi yang tidak valid? Apalagi ini menyangkut dengan pendidikan atau mendidik seorang siswa. Bukankah ini adalah bentuk dari sebuah kebohongan jika itu masih ada di dalam buku ajaran agama Islam? Ini adalah mata pelajaran agama Islam dan tentu saja isinya adalah pemahaman dan ajaran Islam, termasuk mengenai agama Kristen dan Injil. Lalu bagaimana kita menanggapinya? Ya, tidak perlu ditanggapi. Kalau tidak perlu ditanggapi, maka di Indonesia akan terjadi krisis kejujuran. Orang-orang di Indonesia sudah tidak mau lagi berlaku jujur, berkata jujur, sudah tidak mau lagi melakukan hal itu. Dan kita memiliki banyak orang pintar. Ada satu quote yang menurut saya itu sangat mengena sekali, yaitu bahwa kita memiliki banyak orang pintar tetapi tidak memiliki orang jujur. Dan inilah bentuk nyata dari quote itu. Kita memiliki banyak orang pintar tetapi tidak memiliki banyak orang jujur. Kita lanjut. Tugas kita adalah memberikan informasi yang autentik tentang ajaran Kristen kepada murid-murid Kristen. Kita tidak akan menggugat isi pengajaran agama lain jika agama itu tidak menyinggung tentang keyakinan kita umat Kristen. Coba kalian cari di dalam agama, di dalam Alkitab, di mana di dalam Alkitab terdapat ajaran untuk menyinggung agama Islam. Tidak ada sama sekali, atau untuk menyinggung agama Buddha, Hindu, tidak ada sama sekali. Ajaran Kristen murni mengajarkan tentang kekristenan, mengajarkan tentang iman Kristen.
Tidak ada satu kata pun di dalam Alkitab tentang Islam, tidak ada sama sekali. Oke, kita lanjut dulu. Buku itu adalah buku pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11 SMA terbitan Kemdikbud tahun 2017. Jadi itu berita yang saya bagikan kepada saudara-saudara. Sekarang saya ingin kita menyimak salah satu video dari Tengku Zulkarnain yang mengomentari tentang hal ini. Judulnya adalah Offside, Persatuan Gereja Indonesia, PGI. Mungkin maksud beliau ada Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Minta revisi buku pelajaran agama Islam ke Menteri Agama. Mari kita simak penjelasannya. Dan silakan saudara tonton sampai habis, baru berikan komentar saudara di kolom komentar. Mari kita lihat. Saya ingin memberitahu bahwa di dalam agama ada ajaran bagi kami orang Islam, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kami tidak akan mencampuri agamamu dan kamu jangan campuri urusan agama kami. Sebentar, sebelum kita lanjut, ini pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab oleh saudara-saudara kita yang muslim. Kalau memang ada istilah di dalam Islam, lakum dinukum waliyadin, mengapa di dalam Al-Quran banyak sekali menyinggung soal kepercayaan agama lain, khususnya Yahudi dan Nasrani? Mengapa? Bukankah lakum dinukum waliyadin? Dan bukankah itu adalah sebuah bentuk dari sebuah kemunafikan? Pelajaran agama Islam dan pandangan-pandangan Islam yang disusun oleh para penulis-penulis Islam tentang kitab Taurat, kitab Injil, Nabi Musa, Nabi Isa, kenabian Nabi Isa dan sebagainya, itu telah ditulis berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada pemalsuan data daripada Quran dan Sunnah di situ, dan tidak bermaksud untuk menggusur agama lain, apakah agama Yahudi, apakah agama Nasrani yang ada di Indonesia. Kalau ini terjadi, PGI minta direvisi agar pandangan tentang Taurat, Injil, dan Nabi Isa dan lain-lain harus sama antara pandangan Kristen dan pandangan Islam, maka ini adalah satu perbuatan melompat pagar. PGI jangan melompat pagar, Anda offside kalau begitu. Masalah PGI melompat pagar, saya rasa itu adalah tuduhan yang keliru. Karena selama ini yang kita tahu bahwa bukan gereja, bukan kekristenanlah yang melompat pagar, tapi Islamlah yang melompat pagar. Islamlah yang melompat pagar. Katanya ajaran agama Islam itu lakum dinukum waliyadin, tapi kenapa masih ada menyinggung tentang Taurat, Injil? Kita tahu bahwa Taurat dan Injil yang ada di dalam Quran itu bukanlah Taurat yang Injil dan Injil yang ada di tangan Kristen yang sekarang. Kita tahu bahwa Taurat dan Injil itu memang masih bingung di dalam ajaran agama Islam karena tidak ada bukti sama sekali tentang Taurat dan Injil yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Tetapi terkadang Islam sendirilah yang membawa diri mereka untuk mengkaitkan Taurat dan Injil yang ada di dalam Quran dengan apa yang ada di dalam Alkitab, apa yang ada di dalam keyakinan umat Kristen. Jadi jangan salahkan kita, salahkan saja Al-Quran, karena Al-Quranlah yang melompat pagar. Jadi Tengku Zulkarnain, tolonglah. Kalian yang selalu berkomentar tentang kekristenan, tentang Nasrani, tentang Yahudi, ya walaupun kita yakin bahwa Nasrani itu bukan kita, karena kalau kita lihat di dalam Quran, Nasrani itu adalah orang-orang yang mempercayai bahwa Isa Al-Masih, Maryam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Trinitas. Sedangkan orang Kristen yang mempercayai Trinitas tidak mempercayai bahwa Isa Al-Masih, Maryam, dan Allah adalah Trinitas. Kita tidak mempercayai itu. Tetapi orang-orang seperti kalian, seperti muslim-muslim seperti ini, yang mengait-ngaitkan antara iman Islam dengan iman Kristen, yang selalu menggugat ajaran iman Kristen. Dengan apa kalian gugat? Ya dengan isi Quran kalian sendiri. Jadi jangan bilang bahwa kitalah yang menggugat kalian. Kalian yang terlebih dahulu menggugat kita dan kita memberitahu iman kita yang sebenarnya, lalu kalian yang kepanasan. Kita lanjut dan nanti saudara-saudara silakan nonton. Itu saja komentar dari saya untuk beberapa hal
dari beliau. Nanti silakan saudara nonton lebih lanjut. Saya akan taruh video ini sampai selesai. Silakan saudara simak sampai selesai dan silakan beri komentar kalian di dalam kolom komentar. Mari kita lanjut. Kami juga nggak pernah minta supaya buku-buku pelajaran agama Kristen yang membicarakan tentang Islam direvisi. Kami tidak ngotot minta pelajaran agama Islam yang ada di pandangan Kristen bahwa Islam agama terakhir yang menyempurnakan Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, menyempurnakan ketiga kitab tersebut. Kita tidak minta supaya dituliskan pada halaman-halaman buku agama Kristen. Nah, oleh karena itu semestinya masing-masing pihak menahan diri. Ini sangat berbahaya. Nanti Anda PGI akan maju selangkah lagi, revisi itu terjemah-terjemah Quran yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu hanya seorang nabi, bukan anak Tuhan, bukan tersangkut dengan Trinitas dan sebagainya. Ini kan sangat berbahaya. Tak boleh begini dong. Aneh nih, 75 tahun merdeka seperti ini. Direvisi pelajaran agama Islam tentang pandangan mereka terhadap Yahudi dan Nasrani harus disesuaikan dengan pandangan Yahudi dan pandangan Nasrani, begitu. Tak mungkin. Tidak mungkin orang Islam menulis tentang Kristen dan Nasrani, Yahudi serta Nabi Musa dan Nabi Isa dan segala macam pernik-perniknya, menyesuaikan pandangan mereka dengan pandangan orang Nasrani dan Yahudi. Tidak mungkin. Dari awalnya juga memang begitu, berbeda. Dan tidak mungkin pemuka-pemuka agama Kristen menuliskan tentang Islam yang pandangannya sesuai dengan pandangan orang Islam terhadap dirinya. Pasti orang Nasrani memandang orang Islam sesuai dengan pandangan Kristennya. Maka mustahil untuk membuat satu persamaan karena memang sudah beda. Akidah Kristen tidak sama dengan akidah Islam. Akidah Islam tidak sama dengan akidah Kristen. Meminta buku-buku yang berkenaan dengan pandangan akidah Islam dan syariat Islam menyesuaikan diri dengan pandangan Kristen supaya jangan ada ketersinggungan dan sebagainya, ini suatu hal yang mustahil terjadi di seluruh dunia, tidak akan mungkin terjadi. Kok tiba-tiba di Indonesia diminta begini? Kan aneh. Mungkin menurut Anda orang-orang PGI pandangan Islam tentang Nabi Isa tidak sesuai atau keliru menurut pandangan Kristen kepahaman Islam tentang Nabi Isa. Menurut kami itu hanya seorang nabi, mendapat wahyu, ibunya seorang wanita yang suci. Menurut Nasrani mungkin dia adalah anak Tuhan, menebus dosa manusia. Perbedaan ini mau disamakan, tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Dan ini hak kami orang Islam untuk mengajarkan kepada anak-anak kami, cucu kami, bahwa Nabi Isa itu seorang nabi, anak dari seorang wanita yang suci, mendapat kitab Injil, memerintahkan kepada umat-umatnya untuk menyembah Allah saja sebagai Tuhan dan sebagainya. Itu pemandangan Islam. Aneh sekali tiba-tiba Menteri Agama tanpa konsultasi dengan para ulama, dengan Majelis Ulama Indonesia, dengan Nahdlatul Ulama, dengan Muhammadiyah, dengan Matlul Anwar dan NU, tiba-tiba sudah memerintahkan langsung supaya dibuat tim, kemudian direvisi, diperbaiki, kemudian disampaikan ke Mendikbud. Bahaya ini seperti ini. Saya dengan tegas mengatakan hari kali ini Persatuan Gereja-Gereja Indonesia PGI telah offside dan kita harus sempit. Anda offside, mundur, kembali keadaan seperti semula. Tidak perlu ada revisi pemahaman Islam tentang Kristen dan pemahaman Islam tentang Yahudi. Islam memandangnya dari pandangan Islam. Kristen juga tidak perlu direvisi bukunya tentang pandangan Kristen terhadap Islam. Masing-masing jalan dengan masing-masing pemahamannya. Dan tidak boleh saling ketersinggungan, merasa tersinggung, merasa terzolimi. Masing-masing jalan aja. Lakum dinukum waliyadin. Sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW pun itu sudah terjadi. Dan banyak ayat-ayat Quran menceritakan pandangan Islam terhadap Nabi Isa begini, pandangan Islam terhadap agama Nasrani begini, pandangan Islam terhadap Nabi Musa begitu, pandangan Islam terhadap agama Yahudi begitu. Tidak usah ditukar, itu pandangan yang kami terima dari Allah dan dari baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana kami pun tidak kepingin meminta kepada kaum Nasrani dan Yahudi untuk menukar pandangan mereka tentang kami, agama kami. Sejak Perang Dunia Kedua ada 60.000 tulisan-tulisan dan buku-buku yang mendiskreditkan Islam.
60.000 kurang lebih. Modern Dictionary Islam di seluruh dunia. In every language they have. Dalam semua bahasa ditulis. Tapi kami tidak kepanasan. Kami tetap berdiri atas jalan agama kami. Inilah agama kami. Kul hadhihi sabili. Katakan ini adalah jalanku. Tidak kami ganggu-ganggu jalannya orang. Lakum dinukum waliyadin. Semoga Menteri Agama Republik Indonesia mendengarkan pernyataan ini dan memikirkan ulang untuk merevisi tersebut sebelum berkonsultasi kepada Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Matlul Anwar, Al-Wasliyah, dan ormas-ormas Islam yang lain. Negara ini kongsi.